Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan semangat ya di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada semester genap. Materi yang pertama yaitu tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, menjelaskan tentang sistem, menjelaskan pengertian organ, membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ, menjelaskan konsep sistem organ dan organisasi, menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisasi dengan nilai sekolah kita, yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Pernahkah kalian memperhatikan orang yang sedang membangun rumah? Nah, bagian yang pertama atau rumah itu diawali dari bagian yang terkecil, yaitu batu bata. Susunan dari batu bata itu akan membentuk dinding. Nah, kemudian kumpulan dari dinding itu akan membentuk ruangan. Kemudian kumpulan dari beberapa ruangan itu akhirnya membentuk sebuah rumah. Dan yang terakhir, kumpulan dari beberapa rumah akan membentuk sebuah kompleks. Jika kita perhatikan tadi, bentuk rumah mulai dari yang paling kecil hingga paling besar, susunannya sangat teratur. Nah, tidak hanya rumah saja yang teratur susunannya, tetapi tubuh manusia, tubuh hewan, atau tubuh tumbuhan juga terorganisir secara teratur. Nah, susunan seperti itu disebut dengan sistem organisasi kehidupan. Apakah sistem organisasi kehidupan? Mari kita simak berikut ini. Untuk mempelajari kajian biologi, maka objek biologi dibagi berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan yang disusun dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari yang pertama adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Seperti susunan rumah tadi, kita simak di sini, batu bata itu adalah susunan yang pertama dari membuat rumah. Itu kita bisa analogikan dengan sel. Kemudian dinding itu bisa disebut dengan jaringan, ruangan, organ, dan yang terakhir rumah, yaitu sistem organ. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup. Setiap tumbuhan, hewan, atau manusia itu tersusun dari sel. Contoh sel yang pertama, sel darah merah, sel saraf, dan sel ovum. Kumpulan dari berbagai sel itu akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan ini adalah sekelompok sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan tulang rawan, dan jaringan otot. Contoh jaringan pada tumbuhan seperti jaringan pembuluh, jaringan epidermis, dan jaringan bunga karang. Yang berikutnya yaitu organ. Kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda akan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Nah, contohnya di sini kumpulan dari jaringan otot jantung akan membentuk organ jantung. Kemudian
kumpulan dari jaringan saraf akan membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Organ akan bekerja sama dengan organ-organ lain dan membentuk sistem organ. Contohnya seperti sistem organ pencernaan yang tersusun dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Pada makhluk hidup multiseluler seperti manusia, antar sistem organ saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Sistem organ tersebut kemudian membentuk organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu, yaitu manusia atau hewan atau tumbuhan. Nah, seperti itu. Kalian bisa cari lagi contoh dari sistem organ lainnya. Nah, Bu Guru akhiri pertemuan kita yang membahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Untuk tugasnya akan Bu Guru berikan di GCR. Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.